Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungoro, kembali kita lanjutkan materi pendidikan kemuhammadiyahan semester 3 di tahun ajaran masih belajar dari rumah. Ya, setelah yang lalu kita sudah laksanakan pertemuan yang pertama, materi yang pertama. Hari ini insya Allah kita lanjutkan lagi pembelajaran online kita. Ya, tetap sehat, tetap semangat walaupun tugas menumpuk, materi banyak. Ya, sudah banyak siswa yang WA saya, Pak, kapan sekolah, kapan sekolah? Ya, sudah bosan libur, sudah bosan belajar di rumah. Ya, sama dengan gurumu ini. Sudah agak aneh rasanya mengajar lewat begini. Ya, agak aneh. Biasanya bertatap langsung dengan siswa. Nah, ya, tapi itu adalah kondisi yang memaksa kita untuk seperti ini. Ya, kita bukan menginginkan hal ini. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baik, yang pertama Muhammadiyah periode awal dan sebelum kemerdekaan. Tolong dicatat, ini sudah saya ringkas materinya, jadi tolong dicatat ya, sudah saya singkat sesingkat-singkatnya karena memang bukunya tidak ada di perpustakaan. Nah, jadi saya sudah singkat ini materinya. Baik, di paragraf pertama yang kita bahas. Jadi Muhammadiyah periode awal berarti kita berbicara Muhammadiyah lahir, ya. Yang pertama ada kalender tanggal di situ, waktu, ya, dan nama pendirinya. Nama pendirinya dan ketua pertamanya namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu nama beliau sebelum naik haji, sebelum belajar ke Mekah, pulang dari Mekah, beliau berganti nama. Ya, namanya pertama sebelum berangkat, sebelum Kiai Ahmad Dahlan, namanya Muhammad Darwis. Setelah pulang dari Mekah, mendapatkan gelar, ya, namanya diganti menjadi Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, yang kedua, Muhammadiyah berdiri pada tanggal yang sudah ada di atas, ya, hari ini tepat ini. Tepat hari ini, 8 Zulhijjah hari ini. Ya, saat saya merekam ini pas 8 Zulhijjah berarti sudah 111 tahun secara kalender Hijriah Muhammadiyah didirikan. Muhammadiyah didirikan. Apa artinya itu? Berarti Muhammadiyah kalau dihitung-hitung sejak didirikannya 18 November 1912 oleh Ahmad Dahlan, ya, sudah lebih dari 1 abad. Sudah lebih dari 1 abad. Wah, tidak ada nenek tak barangkali yang hidup lebih dari 1 abad sekarang. Tidak ada. Ya. Berarti Muhammadiyah ini sudah luar biasa, Tuhan. Didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Ya. Di Kampung Kauman Yogyakarta namanya di sana. Ada namanya Kampung Kauman pada waktu itu. Di sana beliau besar, di sana beliau mendirikan gerakan Muhammadiyah sampai hari ini yang sudah besar. Muhammadiyah sudah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah berdiri beberapa cabang istimewa di beberapa negara di dunia ini. Jadi Muhammadiyah sudah semakin melebarkan sayapnya ke berbagai negara untuk berdakwah, mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Ya, sudah lebih dari 1 abad. Ya, jadi dari paragraf pertama ini, ya, kita bisa mengetahui, ya, bahwa Muhammadiyah sudah lebih dari 1 abad. Ketika ditanya Muhammadiyah sudah berapa tahun, jawab 111 tahun tepat pada hari ini, 8 Zulhijjah hari ini. Ya. Baik, di paragraf kedua, kenapa Muhammadiyah didirikan? Muhammadiyah didirikan karena pada waktu itu di daerah Kauman Yogyakarta itu banyak praktek-praktek syirik. Ada yang menyembah pohon, bawa sesajen ke kuburan, menyembah batu, ya, praktek-praktek yang syirik dalam agama kita. Sehingga Muhammadiyah ingin memurnikan kembali, Ahmad Dahlan ingin memurnikan kembali agama Islam di daerah Kerasidenan
Yogyakarta. Karena Yogyakarta itu kerajaan kalau bahasanya seperti itu. Namanya kerasidenan, ya, yang tempat tinggal Ki Ahmad Dahlan. Nama kampungnya Kampung Kauman. Masih ada sampai hari ini. Nah, beliau melihat bahwa aduh, ini praktek syirik ini tidak boleh ini. Ahmad Dahlan meluruskan ajaran-ajaran atau paham-paham seperti itu. Tidak boleh menyembah pohon, tidak boleh bawa sesajen dan sebagainya. Ya, karena itu syirik, perbuatan syirik dilarang oleh agama. Dosa yang tidak diampuni, salah satunya adalah dosa syirik. Nah, itu hebatnya Ahmad Dahlan pada waktu itu. Mampu berpikir dari usia yang masih muda, sudah mampu mengajak pada amar ma'ruf nahi munkar. Baik, paragraf yang ketiga. Muhammadiyah ingin memajukan Islam, baik secara internal di Kampung Kauman Yogyakarta, ya, sampai kepada bumi Nusantara pada waktu itu. Sampai hari ini, dan cita-citanya itu insya Allah, alhamdulillah barangkali ya, sudah hampir, ya, sudah tercapai karena sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi mengikuti zaman, mengikuti teknologi, mengikuti peradaban yang ada, ya, dan Muhammadiyah ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, panti asuhan Muhammadiyah, gedung-gedung Muhammadiyah, orto Muhammadiyah sudah banyak di pelosok-pelosok negeri ini, ya, dan Muhammadiyah diakui oleh negara. Itu yang paling penting. Baik, singkat saja ya. Berikut faktor internal dan eksternal berdirinya Muhammadiyah. Anda bisa baca di sini ada internal dan ada eksternal. Saya tidak terlalu panjang di sini, ya. Yang saya bahas faktor internal satu saja, dan faktor eksternal juga satu. Yang pertama saja, merajalelanya bid'ah, kurafat, syirik, dan tahayul. Bid'ah, kurafat, syirik, dan tahayul. Bid'ah ini menambah-nambah praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, tidak ada petunjuknya. Ditambah-tambahi. Nah, ditambah-tambahi. Ini kalau mau sunatan harus pakai begini, harus ada ini, harus ada itu, ada. Kalau mau pengantin harus begini, sudah pengantin ke sana, ke sini, ya, ziarah kubur, ya, banyak begitu. Nah, itu namanya bid'ah. Bid'ah, tidak boleh, tidak ada dalam ajaran Nabi kalau sudah menikah harus ke sana ke situ, tidak ada, ya. Itu budaya barangkali, ya. Berikut kurafat. Kurafat itu adalah percaya kepada benda-benda mistis, benda-benda yang dianggap bisa membawa manfaat. Kalau kita di sini Bugis Makassar namanya jimat-jimat. Ada yang pakai gelang, ada yang pakai kalung, cincin, badi, besi, bahkan ada baca-baca kertas. Ada yang pernah saya dapat siswa itu pakai bambu kuning. Ada juga saya tanya, bambu kuning untuk apa nih? Bambu kuning untuk keselamatan Pak, katanya. Dari bapakku Pak, bapaknya. Nah, itu namanya kurafat. Percaya kepada benda-benda yang padahal agama mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada benda-benda, apalagi itu ada jinnya, ada baca-baca dan sebagainya, ya. Syirik. Nah, syirik itu tadi menduakan Allah, ya, bawa sesajen, minta di kuburan, minta di pohon besar, menyembah batu dan lain sebagainya. Itu syirik itu. Syirik. Rajin sholat tapi rajin ke kuburan juga minta-minta ini itu, syirik itu. Dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bahaya, ya. Dosanya ini dosa yang paling besar setelah membunuh adalah syirik. Jadi hati-hati dengan syirik ini. Jangan. Allah sangat benci yang namanya syirik. Dan terakhir, tahayul. Tahayul ini adalah dongeng-dongeng. Percaya kepada cerita-cerita. Jangan kamu begini kalau begini. Jangan duduk di tangga nanti jodohmu tidak datang. Jangan jangan makan begini, nanti bisa begini, ya. Dan banyak contoh-contoh di sekitaran kita yang seperti itu. Itu namanya tahayul, dongeng-dongeng, cerita-cerita, ya, untuk menakut-nakuti yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya sama sekali, ya. Faktor eksternal, saya langsung saja. Faktor eksternal salah satunya adalah merajalelanya penjajahan Belanda, dirangkakan dengan yang kedua. Itu karena kita Muhammadiyah didirikan pada zaman penjajahan Belanda,
maka untuk beribadah saja itu agak sulit karena kita kondisinya dibeda-bedakan. Mereka juga punya misi ya untuk mengkristenkan yang sudah Islam. Ya. Jadi pada waktu itu banyak orang karena kita dijajah, ekonomi sulit, hidup sulit, makan susah, sehingga Belanda itu mengambil kesempatan bukan hanya menjajah tetapi ingin merubah keyakinan dari Islam ke Kristen. Karena Belanda membawa misionaris Kristen, ya. Nah, itu yang mereka lakukan pada waktu itu, sehingga banyak orang yang tertarik karena masalah keuangan, ya, tidak ada kerjaan dan lain sebagainya, karena kita dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Tolong dicatat 2 halaman tersebut, ya, lalu seperti biasa dipoto lalu kirim ke WA saya sebagai daftar hadir dari pembelajaran dari rumah ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.